ini memiliki ego yang tinggi, sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Memasuki bulan Ramadan ini, ego saya ingin supaya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita, Pak Ustadz? Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Tahu sih jawab, saya jawab sendiri. Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Ternyata kita marah bukan karena kesalahan orang, tapi karena hal lain. Contoh, saya berdiri depan pintu. Tiba-tiba datang anak ketek, menginjak kaki ambo berang. Mama toang. Tidak lama sesudah itu ambo tagak berdiri, datang tentara, dipijaknya kaki ambo. Saya bilang, kenapa? Saya marah karena kesalahannya atau karena unsur lain? Karena unsur lain. Kenapa waktu anak ketek tadi nginjak memarah? Karena dia anak ketek. Kenapa waktu pas tentara tidak tolong? Jadi sebetulnya kita tidak adil. Kita tidak adil. Dulu bersikap adillah kamu. Orang pergi ke rumah makan, minum. Maklumlah ibu-ibu mengurus anak itu lagi kurang konsentrasi, tagihan belum, uang listrik, uang air, tersenggollah, tumpahlah jus tadi. Kemana waktu? Lalu kemudian bapak ini sore diundang sama kawan, bro, kongko kita sore ini, oke, I am coming. Datang di tempat yang sama, jus yang sama, tumpah juga. Tapi apa katanya? Tenang, kita pesan satu lagi. Pertanyaannya, dia marah tadi karena jus itu tumpah atau karena unsur lain? Berarti kita tidak adil. Kenapa waktu pertama marah? Kenapa waktu kawan tak marah? Paham? Itu enaknya sama jamaah rumba yang cerdas-cerdas. Mudah mereka paham. Jadi masalah ego ini sebenarnya adalah kepada siapa? Maka kita renung sejenak. Saya ini marah kepada siapa dan kenapa? Ibu kalau punya suami marah-marah, ibu jangan marah juga. Ibu nyanyi aja. Abang jangan marah-marah. Nanti udah capek, mati. Orang yang marah itu ketika sedang puasa dia mengontrol marahnya. Karena orang yang sedang puasa jam 1, jam 2 kurang zat gula masuk. Tak minum gula, tak makan gula, tak makan nasi gula, tak makan tepung gula. Gula tak masuk, turun gula darah, emosi naik. Orang yang gula darahnya turun, emosinya naik. Dan di bulan Ramadan dia menahan. Karena Nabi mengatakan, kalau datang orang mengajakmu berkelahi, maka engkau katakan, ini so'im, ambo puasu. Datang orang mancing, ambo puasu. Habis buka puasa beko. Jadi sebenarnya dengan puasa itu dia sedang mengendalikan emosi. Apakah Islam ini agama yang menghilangkan emosi? Jangan dijawab. Islam tidak menghilangkan emosi. Islam hanya meletakkan emosi pada tempatnya. Itu lagi kan Islam. Saya tidak suka dengan jamaah yang dulu marah-marah, tapi setelah hijrah, setelah pengajian, dia, Pak, anak gaji apa di bawah orang? Itu bukan sabar, bongak. Anak gaji sawah di bawah orang, mesti marah. Agama kita dilecehkan orang, mesti marah. Buya Hamka itu orang yang paling lembut. Dihina orang, dipenjarakan orang, difitnah orang, tak melawan. Dipenjarakan orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mati yang memenjarakan itu, dia menyolatkan jenazah, luar biasa. Tapi yang mau baca di buku biografi ayah yang ditulis oleh anaknya Irfan Hamka, Buya Hamka itu pemberang, sampailah kapalnya ke Teluk Bayur. Ini kan pergi ke Makkah, dari Jawa ke Teluk Bayur, dari Teluk Bayur ke Jeddah. Sampai di Teluk Bayur mengadulah orang. Buya,
Iko pegawai kapal melarang sholat di kapal, tak boleh sholat di kapal. Panggil Buya Hamka, mau orangnya Iko. Wah, ang kurang ajar, Pak, ang kurang ajar, Mak, ang kurang ajar ini, ang kurang ajar. Baca buku Hamka, ditulis oleh Irfan Hamka, biografi ayah. Marah. Dulu, sekarang umat Islam dituduh teroris, radikal. Dulu umat Islam di zaman Buya Hamka itu dituduh panglima jihad, komando jihad. Kalau ada orang Zajin kemudian komando jihad, ngamuk Buya Hamka, pantingnya peci. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad, kok ikut ulangnya komando jihad. Jadi marah itu mesti disimpan, tapi bukan sikit-sikit marah. Detail MM mudah marah. Mohon maaf.